Sementara kami bergeser Sova Octavian yang menggunakan nomor start 63 M. Rafid Fadan HM183 juga sudah dipersiapkan. Pipik, selamat datang Pipik yang kali ini juga sudah bersiap. Ada lagi Rengga Adi. Nampaknya para pembalap sudah ready. Kita akan segera lanjutkan mereka dalam sesi warm up lap 1 putaran setelah track clear and clean. Untuk itu kami minta rekan-rekan media dan seluruh kru untuk segera meninggalkan tempat dari area start. Karena kini tiba waktunya mereka akan melakukan warm up lap 1 putaran. Saat ini warm up lap tentunya diberikan dengan sempurna untuk para pembalap-pembalap Matic agar lebih beradaptasi. Dan inilah motor dengan transmisi otomatis akan segera berada di posisinya. Belajar memaknai setiap perjalanan dan temukan rasa super yang baru. Ini kreteknya super, Jarum Super Espresso Gold. Yes, bendera merah sudah dibentangkan menandakan para pembalap kini sudah mulai harus kembali ke gridnya masing-masing. Ada 12 pembalap. Bung Jamil, ya, nampaknya di sesi siang hari ini final race bagi Matic 130 akan lebih menarik karena menghadirkan pembalap-pembalap tuan rumah nampaknya didominasi dari Jawa Barat ini, Bung. Dan kita ketahui bahwa Jawa Barat sendiri adalah gudangnya pembalap-pembalap Matic dan kita boleh melihat di sini Vicky Firman dan lagi Adi Koces, satu pembalap yang kalau boleh saya prediksi akan mampu untuk berada di deretan 5 besar di awal balap pabrik. Kita perhatikan saja. Adi Koces yang Anda melihatnya ada kans untuk mendapatkan titel terbaiknya melawan sesama pembalap yang datang dari tuan rumah regional Jawa Barat. Ini apakah akan terbukti dengan nomor start 126 yang berangkat pada grid keempat tadi dengan junior Racing BTS Nas BUMN. Sementara Dwi Reka dan M. Firman ini masih kita melihatnya bertumpu pada posisi terdepan kedua. Oh, kebelut M pertama nampaknya. Mulai disajikan, Bung. Ini adalah mulai memanas. Sangat menarik sekali pembalap-pembalap Matic kala melewati R pertama dari sirkuit Bukit Besar ini karena selain tikungan juga ada sedikit menurun kemudian harus putar balik. Nah, ini yang membutuhkan skill ya, Bung. Untuk daerah ini tampaknya juga sangat sulit sekali. Betul, bagaimana kemudian permainan dan juga pemain yang memang disajikan di malam hari ini juga secara pasti akan lebih menuntut performa atau endurance yang kuras tenaga yang tentu saja dipersiapkan secara fisik bagi setiap rider-rider super di Provinsi Jawa Barat. Tentu akan bisa mengalihkan siapa yang terbaik dan siapa yang berpeluang
menjadi atau mendapatkan podium pertama. MVP. Ya. MVP masih nampaknya di sana, Masih, Bung Orin. Ya betul, masih begitu bagus, mulus sekali ya. Pergerakannya dia mampu untuk mempertahankan laju motornya dan mereka harus bertarung selama 8 lap. Dan tentunya pimpinan perlombaan di Horizon juga sudah mempertimbangkan bahwa motor-motor Magic ini tidak bisa lebih dari 10 lap. Artinya ini sudah ditambahkan dengan pemanasan, cycling lap. Ini juga sudah cukup banyak. Mesin terlalu panas, bisa saja ceceran oli bisa keluar. Ini yang harus diantisipasi. Maka pimpinan perlombaan mengambil keputusan bahwa 8 lap adalah porsi yang sangat tepat sekali, Bung. Iya. Tidak under dan tidak over. Kira-kira pas begitu. Akurat yang kemudian dihadirkan oleh pimpinan lomba di Horizon untuk menghadirkan 8 lap dia kali ini. Dan menuju ke 3 lap nampaknya bagi MVP masih bertahan pada posisi puncak untuk sementara waktu. Dan kita melihat ada perubahan signifikan dari jumlah bagaimana kemudian para peserta ya di tahun 2026 ini antusias Jawa Barat sudah memantau pergerakan Super Challenge Super Fit di tahun 2025 lalu yang nampaknya sekarang ini saatnya mereka tampil. Ya, dan dari prediksi saya nampaknya pembalap Adi Konses yang cukup saya jagokan. Namun kali ini nampaknya merosot Bung posisinya. Ada apakah kendala dari pacuan metiknya? Sementara pembalap yang berada di ujung tombak perjalanan nampaknya juga sudah mulai ada gerakan-gerakan perlawanan. Kemudian di sini ada satu power yang coba diluncurkan oleh MP Pick tampaknya yang di 189 untuk memberikan perlawanan pada Rega 268. Kita akan tunggu di sisa lap yang ada. Sementara Vicky dan Firhan ini terus berduel. Keduanya terus melakukan sebuah perlawanan dan nampaknya Vicky tidaklah aman di sisa separuh dari total lap, yakni 4 putaran yang tersisa. Di sini Vicky terus saja dalam bayang-bayang dan juga tekanan-tekanan dari Firhan. Sedikit lagi, apakah dari sisi dalam? Ya, menentukan keduanya kali ini. Trouble engine, Bung. Trouble engine nampaknya MVP. Ya. MVP 125 nampaknya. Ya, terjadi kemelut dan sebuah trouble engine yang kemudian membawanya pada posisi yang kurang sempurna pada perjalanan bersama dengan Gantara MDR Racing kali ini. Ya, inilah yang kemudian mesinnya dipaksakan. overhead dan juga barangkali ketika Firhan mencoba memaksakan diri, kemudian MVP mencoba mengembalikan laju motor namun tidak terkontrol dengan sempurna, akhirnya memberikan peluang bebas, peluang yang begitu lebar bagi Firhan untuk berbicara di sana. Bahkan 41 Indra Ramadan, Faisal Kudus, Dwi Reka ada di sana, Reka Adi, dan di sini jagoan kami Adi Konses masuk 1 peringkat naik di urutan yang ke-6, Bung. Ya, Bung Orin dan juga Super Friends, kata orang penyesalan datang di kemudian hari atau di belakang. Nah, ini nampaknya dialami oleh MVP yang benar-benar harus mencari. Hampir nyaris terjadi benturan 2 rider Matic Super Jawa Barat kali ini yang tentu masih bisa terelakkan dengan baik sekali, di mana perebutan posisi jarak yang dekat di antara mereka tentu saja menyisakan fokus yang harus mereka ambil. Mereka harus bisa menentukan kapan harus melakukan overtake dan kapan harus kemudian menyesuaikan daripada tekanan angin yang bertubi-tubi menjadi salah satu penentunya kali ini. Firhan, Indra Ramadan, Faisal Kudus, Dwi Reka, Satu pembalap nampaknya crash, Bung. Landing. Dan ini tentunya mengurangi pertarungan yang terjadi di deretan 5 besar. Apakah dia keluar dari pertarungan? Ini dia. Kami lihat, sayang sekali, Bung. Rega Adi nampaknya yang mengalami sedikit masalah. Kembali kita akan nantikan di sisa 2 putaran terakhir. Nama Firhan, Indra Ramadan, Faisal Kudus masih menjadi 3 jagoan yang belum terkalahkan.
Dan harapannya motor mereka masih dapat dipertahankan hingga lap yang terakhir untuk menyelesaikan seluruh total lap yang ke-8 lap. Kali ini akan menuntaskan 7 putaran. Baik, kemudian 7 putaran Verhan sendirian jauh. Kemudian 3 kekuatan mencoba merondong posisi kedua. The last lap. Oh, ada yang mulai mengeluarkan asap. Kawan-kawan racing komite perhatikan, ada satu motor di urutan ke-5 atau ke-6 di sana. Mulai mengeluarkan asap yang begitu tebal. Dikhawatirkan ada kompresi yang tidak seimbang dan juga ada ceceran oli yang bisa saja terjadi. Kita tunggu Bung, the last lap. Ya betul sekali, nampaknya sudah dimainkan oleh para marshal yang melihat beberapa kondisi daripada tunggangan matic yang satu mengeluarkan asap tebal Bung Orin juga di sana, dan tentu kita masih melihat pada pertarungan last lap putaran penentu siapa yang kemudian berhasil mendapatkan posisi terhormat kali ini Bung Orin Sukawa. Verhan. Nampaknya Verhan akan segera naik ke atas podium juara, Bung. Sementara Faisal Kudus di urutan kedua, Dwi Reka di urutan ketiga, Sova Octavian di urutan keempat, kelima. Akhirnya Adi Koces berada di urutan yang kelima. 5 terbaik akan segera naik ke atas podium. Sekali lagi 5 terbaik akan segera naik ke atas podium. Oh, oke. Nampaknya terlepas. Bendera yang tengah dibawa oleh pembalap terbaik di kelas ini, M. Firhan.